Tidak ada kemenangan di luar Engkau Tuhan. Kemenangan itu hanya kami dapat saat kami menghampiri Engkau, saat kami mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami. Dan kemenangan itu kami dapatkan hari ini Tuhan. Kau yang telah memberikan kekuatan yang baru, kehidupan yang terus berkemenangan di dalam Engkau ya Tuhan. Oh Yesus. Tuhan. Kami akan terus menyembah Engkau Tuhan. Kami akan terus memuliakan Engkau Tuhan.
Yesus Tuhan. Yesus lawat setiap hati kami, bebat hati kami Tuhan, dengan kasih dan anugerah-Mu di dalam hidup kami ya Tuhan. Segala kebaikan-Mu yang terus kami rasakan setiap hari Tuhan. Dan biarlah jiwa kami, hidup kami terus memuliakan Engkau Tuhan. Oh Yesus Tuhan, tidak ada Allah yang kami sembah selain Engkau Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Oh Yesus Tuhan. Oh glory. Maka jiwaku memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar, sungguh besar Kau Allahku. Sama-sama katakan sungguh besar, sungguh besar Kau Allahku. Jiwa kami akan terus memuliakan Engkau Tuhan, sebab Engkau Allah yang besar, Allah yang luar biasa, Allah yang ada di tengah-tengah kami hari ini. Kekuatan, kelepasan, penghiburan Kau berikan di dalam kehidupan kami hari ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ada kekuatan Tuhan yang mengalir dalam hidup kita, dan kekuatan itu terus diberikan bagi setiap orang-orang yang mengasihi Dia. Haleluya. Mari kita sama-sama bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu pegang, Kau keyakinan untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama.
keajaiban yang baru di dalam hidup kita. Amin. Dia sungguh ajaib, luar biasa. Haleluya. Yuk kita tepuk tangan yuk. Terbayang kebesaran-Mu dan tak terbanding kekuatan-Mu Tuhan. Kau mengatakan itu segenap jiwa dan pengharapan Kau kuserahkan untuk rencana-Mu Tuhan. Kau Raja atasku, hanya Kau yang layak. Raja mulia, sekali lagi sama-sama katakan Raja mulia. Haleluya, 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 haleluya. Sebab Kau besar perbuatan-Mu yang tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Tiada yang seperti Engkau, Yesus. Sama-sama katakan sebab Kau besar, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau. Tiada seperti Engkau, sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau, tiada seperti Tidak ada yang seperti Engkau, Yesus. Engkau besar dan luar biasa. Biarlah kehidupan kami terus Kau pakai menjadi alat-alat yang selalu memuliakan Engkau, Tuhan. Berkati pemberitaan firman-Mu pagi ini ya Tuhan. Berkati hamba-Mu, urapi hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Kami umat-Mu, dan biarlah Engkau terus bekerja, menjamah setiap kami, memberkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ya puji Tuhan, saya percaya Bapak Ibu semua dalam kondisi sehat, jasmani dan rohani, amin. Ya. Mari kita akan sama-sama untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan. Yang saya beri judul kesempatan kedua, ketiga, keempat, kelima mungkin, dan seterusnya. Ya, kesempatan itu adalah peluang, artinya peluang atau momen atau kairos. Ya. Dan umumnya namanya kesempatan ini tidak berlangsung dalam durasi yang lama, umumnya ya relatif singkat. Contohnya kalau ibu-ibu buat kue misalkan, ya, kemudian di oven. Nah, peluang untuk membuat kue itu jadi bagus, matangnya pas, itu ada saat-saat tertentu bahwa kue itu harus diangkat.
Saya pernah coba bikin kue, saya pikir belum, ya. Saya biarkan gosong, ya, atasnya gosong, ya. Karena apa? Momennya lewat, ya. Jadi momen itu adalah saat yang tepat, ya, untuk sesuatu, ya. Itu namanya momen atau kairos, ya. Dan tidak berlangsung dalam waktu cukup lama, ya. Itu namanya kesempatan, ya. Dan ada ungkapan bahwa kesempatan itu tidak datang 2 kali. Ya, mungkin ini orang yang entah siapa yang mencetuskan, ya, ungkapan ini, mungkin tentunya berdasarkan pengalaman gitu, ya. Tapi ungkapan ini tidak sepenuhnya benar, karena faktanya ada orang yang mendapat kesempatan berkali-kali, kedua, ketiga, keempat, bahkan mungkin berulang-ulang. Tapi harus diingat bahwa ada batas di mana kesempatan itu tidak terulang lagi, tidak datang lagi. Jadi tetap ada batasnya, ya. Berapa kali kesempatan itu? Kita tidak tahu, ya. Tapi ada kemungkinan memang kesempatan, kita punya kesempatan kedua, ketiga, keempat, kelima mungkin, keenam mungkin, ya. Tapi ingat sekali lagi bahwa tetap ada batasnya, ya. Nah, kita akan melihat sekarang tentang kesempatan yang pertama, ya. Ada keadaan tertentu, kondisi tertentu di dalam kehidupan kita ini yang kita seringkali atau mungkin sekali, dua kali, tiga kali mendapatkan momentum ilahi, ya, mendapatkan satu peluang ilahi, ya. Peluang ilahi artinya peluang yang dari Tuhan. Yang ketika kita bisa tangkap itu akan menghasilkan terobosan yang mengagumkan kita. Saya percaya, ya, Tuhan itu Tuhan yang luar biasa gitu, ya. Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha besar. Dia tidak ingin bahwa hidup kita ini hidup yang biasa-biasa saja. Dia ingin kehidupan kita ini ada satu terobosan yang ingin kita itu meningkat, ya. Kita akan terus meningkat, ya. Dan itu harus kita ambil kesempatan-kesempatannya. Ada momen-momen di mana kita bisa meningkatkan sesuatu dalam kehidupan kita. Kita melihat ada sepanjang perjalanan kehidupan kita ini ada banyak sekali kesempatan, ya. Ada banyak sekali peluang, ya, untuk membawa kita kepada kehendak Tuhan, kepada rencananya, kepada proses pembentukan Tuhan. Yang pasti kalau itu kesempatan atau itu jalan yang Tuhan beri, endingnya pasti baik, ya. Pasti endingnya itu baik. Kita punya kesempatan hidup, ya. Kalau kesempatan hidup ini ya relatif cukup lama, ya. Kita kesempatan hidup di dunia ini, ya, relatif cukup lama. Ada yang 70, 80, walaupun ada yang singkat, ya. Ada yang 90, ya. Itu kesempatan yang memang cukup lama, ya. Kesempatan belajar, kesempatan untuk belajar ini juga terbatas waktunya, ya, terbatas waktunya. Ya. Walaupun memang pembelajaran itu seumur hidup memang dalam hal-hal tertentu. Tapi ada kesempatan-kesempatan di mana untuk kita misalkan menempuh pendidikan secara sekuler. Ya. Kita mau menjadi seorang sarjana, ya. Kita dapat kesempatan belajar sekarang untuk S1 4 semester. Kita tidak mengambil kesempatan itu mungkin. Yang belajar, ya, molor jadi 5 semester, 8 semester, ya, 4 tahun 8 semester, molor lagi, akhirnya DO, ya, di DO, ya. Kesempatan untuk bekerja, mungkin juga kita punya kesempatan untuk bekerja, ya. Kesempatan untuk melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, kesempatan untuk kita bertobat, mungkin ada yang sedang hidup dalam dosa mungkin, atau sedang menyimpan dosa, ada kesempatan untuk bertobat, ya.
dan lain-lain dan lain-lain dan lain-lain. Kan kita bisa mempelajari hidup kita, mengintrospeksi hidup kita, ya. Kesempatan-kesempatan apa yang Tuhan kasih untuk kita ambil, ya. Namun ada banyak, ya, orang yang gagal untuk mengambil kesempatan pertama itu, dan akhirnya memang betul kesempatan itu bisa terjadi, tidak datang kedua kalinya, ya. Tidak datang kedua kalinya, hilang kesempatannya. Cuma datang satu kali. Ya ada berbagai macam penyebab. Penyebabnya mungkin tidak tahu kalau itu kesempatan. Ya. Saya dulu juga tidak pernah berpikir bahwa Tuhan kasih kesempatan saya untuk menjadi hamba Tuhan seperti sekarang ini. Nggak pernah berpikir. Ya, mungkin ada momen-momen tertentu yang sebetulnya Tuhan itu panggil saya gitu. Ya. Tapi saya nggak tahu. Ya. Saya hanya berfokus kepada cita-cita saya, kepengen sekolah, kepengen ini. Ya, kalau saya pikir lagi, ya memang kuliah itu ya tetap ada gunanya gitu ya untuk mengisi otak kita. Ya, tapi kuliah zaman dulu tuh kuliah farmasi itu bukan 8 semester, tapi bisa sampai 7 tahun. Paling cepat tuh 7 tahun. Kuliah tok tuh 5 tahun. 6 tahun itu ujian teori, ujian praktek. Tahun ke-7 baru skripsi. Ya, tahun ke-6 saya tinggalkan, tidak selesai kerja. Ya, kok saya pikir kemudian akhirnya sampai ada momen Tuhan panggil saya ya, untuk melayani Tuhan. Ya, ketika mama dipanggil Tuhan, kok saya renungkan sekian banyak waktu itu terbuang. Ya walaupun ketika saya kuliah saya di Surabaya saya aktif pelayanan, ngajar sekolah minggu, ikut di pemuda, ikut paduan suara. Ya. Tapi rencana Tuhan itu adalah bahwa saya harus melayani di tempat ini. Ya, mungkin itu ya tidak tahu. Ya, ada orang yang tidak mau. Ya sudah tahu ada kesempatan tapi tidak mau. Ada kesempatan untuk belajar, ada kesempatan untuk kuliah, tidak mau. Ya, ada juga mungkin yang tidak berani, ragu-ragu. Ya, ada kesempatan untuk melakukan sesuatu, tidak berani. Saya tidak bisa. Ya, ada yang ragu-ragu. Ya. Ada yang menunda-nunda, besok-besok saja. Ya, ayo melayanan, ya tunggu, besok-besok saja. Ya. Ini yang terjadi bahwa akhirnya ada banyak orang yang kehilangan kesempatan. Ya. Ingat bahwa penundaan ini menunda pertobatan khususnya dalam pertobatan itu adalah salah satu tipu daya iblis. Ya. Menunda, besok saja. Ayo bertobat, ayo tinggalkan kesalahanmu, tinggalkan dosamu. Ya, enggak, ya. Besok-besok saja atau bahkan mungkin tidak mau. Ya. Karena itu Ibrani 3 ayat 15 firman Tuhan mengatakan pada hari ini jika engkau mendengar suaranya bertobat, tidak boleh tunda-tunda. Ya, karena penundaan, orang yang menunda-nunda pertobatan, ya menunda-nunda pekerjaan mungkin, menunda-nunda apapun itu merupakan salah satu tipu daya iblis. Ya. Karena akhirnya orang yang menunda, nggak akan melakukan akhirnya. Ya, menundanya terus berkepanjangan. Ya, itu penundaan. Jadi kita belajar ya untuk tidak menunda-nunda sesuatu. Ya kadang orang tuh berpikir, kadang-kadang kita dalam kehidupan sehari-hari saja. Ya saya sering gitu, nanti ajalah, besok, ternyata kehilangan waktu. Ya. Akhirnya kerepotan kita. Ya, itu hal-hal yang masih berisiko tidak terlalu berisiko besar gitu, tapi ada hal-hal yang berisiko besar. Ya, orang yang menunda pertobatan, hanya tidak punya kesempatan untuk bertobat. Ya, tidak ada kesempatan lagi. Jadi kita harus perhatikan bahwa ada kesempatan-kesempatan yang Tuhan beri. Kita melihat contoh ya, umat Israel. Bangsa Israel gagal untuk menangkap momen yang sudah Allah sediakan untuk masuk ke tanah perjanjian, untuk masuk Kanaan pada kesempatan pertama. Sebetulnya jarak antara mereka keluar dari Mesir sampai ke tanah perjanjian Kanaan itu tidak terlalu jauh. Ya, tidak terlalu jauh. Saya lupa searching ini ada berapa jarak, ditempuh berapa hari ya. Tidak salah kemungkinan itu sekitar mungkin 3 bulanan gitu mereka bisa sampai ya dalam perjalanan itu. Tapi baru keluar mereka itu sudah bersungut-sungut ya.
menghadapi ini mereka bersungguh-sungguh, mereka memberontak kepada Tuhan. Sampai akhirnya sebelum mereka masuk Kanaan, Tuhan putar-putar padang gurun. Karena pemberontakan mereka sampai 40 tahun. Sehingga akhirnya generasi yang keluar dari Mesir tidak ada kesempatan untuk masuk ke tanah perjanjian. Mereka semua mati di padang gurun selama 40 tahun berputar-putar. Hanya keturunan kedua, anak-anak yang lahir di padang gurun, ya, itu yang Tuhan bawa masuk ke tanah perjanjian. Ya. Ini contoh bahwa Israel gagal menangkap momen yang Allah sediakan. Nah, kalau mereka taat, mereka mengikuti kehendak Tuhan, ya, dalam waktu tidak terlalu lama mereka bisa masuk ke tanah perjanjian. Sudah dekat sebetulnya. Tapi ketika Musa mengutus utusan-utusan untuk mengintai negeri tanah perjanjian itu, 10 orang diutus, yang 9 orang mengatakan, wah itu bangsa Kanaan itu bangsa yang tinggi besar, mati kita dibuatnya. Orang-orang enak itu terlalu besar, kita tidak berdaya, kita seperti belalang, kita tidak berdaya. Ya, mereka bersungut-sungut, seandainya kami tidak keluar dari Mesir. Ya, mereka bersungut-sungut, ya, sehingga akhirnya mereka gagal. Nah, Tuhan buat mereka tidak jadi masuk, mereka berputar-putar lagi. Nah, mereka memang tidak mau masuk pada kesempatan pertama. Ya, itu contoh, ya, kesempatan pertama. Jadi ada banyak orang kehilangan kesempatan pertama, ya, karena hal-hal berbagai macam alasan. Mari Bapak Ibu mungkin kita bisa introspeksi diri, ya, kesempatan-kesempatan apa yang pernah hilang dalam kehidupan kita ini, ya, yang pernah kita gagal untuk meraihnya, ya. Pastinya sudah lewat gitu. Yang tidak mungkin terulang, misalkan ada yang tidak mungkin terulang, ya sudah, enggak apa boleh buat. Tapi kita perlu belajar, ya, lewat pengalaman hidup kita. Jangan sampai untuk yang berikutnya kita kehilangan lagi, ya. Memang ada kesempatan kedua, kesempatan ketiga, ya. Karena apa? Kemurahan hati Allah yang tidak terbatas itu membuat pintu anugerah itu selalu terbuka. Pintu anugerah itu selalu terbuka. Tangan Tuhan itu selalu terbuka. Dalam Amsal 23 ayat yang ke-18 dikatakan, karena masa depan itu sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Jadi Bapak Ibu ketika engkau mungkin gagal saat ini, ya, jangan pernah kehilangan harapan. Di dalam Tuhan selalu ada harapan. Amin. Berapapun kau gagal. Amsal mengatakan 7 kali orang benar itu jatuh, dia akan bangkit. Yang penting itu bangkitnya. Yang penting kita kembalinya. Dan jangan pernah kehilangan pengharapan. Jangan pernah kehilangan pengharapan. Karena Tuhan itu selalu, tetap Tuhan itu dengan kemurahan hatinya memberikan kesempatan. Kalau bangsa Israel akhirnya gagal, ya, kelompok pertama, generasi pertama yang keluar dari Mesir, ya, bukan karena Tuhan tidak berkemurahan hati. Tuhan itu tahu sampai sedalam-dalamnya isi hati seseorang. Kalau dikasih kesempatan lagi mungkin mereka juga tidak akan berhasil gitu. Jadi Tuhan itu sangat tahu gitu. Jadi kalau Tuhan itu masih kasih kita kesempatan kedua, ketiga, ya, dalam hal apapun, ya, itu berarti kita masih bisa. Ya. Jadi mari kita sungguh-sungguh dalam kehidupan kita ini menghargai setiap kesempatan, setiap waktu yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Dan akhirnya setelah janji Tuhan kepada bangsa Israel juga tidak berubah gitu. Setelah 40 tahun berputar-putar di padang gurun, akhirnya Allah memberikan kesempatan kembali, ya, kepada umat Israel untuk masuk tanah perjanjian. Namun hanya generasi kedua yang keluar dari tanah Mesir yang mendapat kesempatan kedua. Sedangkan generasi yang keluar dari Mesir itu, ya, mereka semua mati di padang gurun. Ya, karena gagal mengambil kesempatan pertama dari Tuhan.
Ya, Tuhan masih memberikan ya kesempatan ya kepada bangsa Israel karena janji Tuhan itu tidak akan pernah diingkari, janji kepada bangsa Israel sebagai umat pilihan Tuhan. Karena itu mari kita untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan kedua. Belajar dari kegagalan sebelumnya. Kalau kita punya kesalahan di masa lalu sehingga kita gagal mengambil kesempatan itu, bertobat. Yunus contohnya. Tuhan kasih kesempatan pertama untuk dia melakukan, melayani Tuhan, menjadi utusan Tuhan. Yunus gagal. Tapi kemudian dia bertobat. Dia kembali lakukan itu. Dan Tuhan tahu ya masih bisa ada dikasih kesempatan ini. Tuhan kasih kesempatan ya, Yunus sehingga dia bisa keluar dari perut ikan itu. Ini sesuatu kejadian yang di luar batas, di luar nalar manusia gitu. Ada orang bisa hidup di dalam perut ikan gitu. Itu bukan kebetulan ya. Yunus bisa keluar, tapi Tuhan, kalau kita baca di dalam kitab Yunus, Tuhan yang memuntahkan Yunus itu keluar dari perut ikan. Ya. Petrus, ya, dia bertobat dari kegagalannya ketika dia menyangkal Yesus. Ya. Paulus juga, ya, dia bertobat ya, dari kegagalannya. Ya. Perempuan yang berdosa di dalam Yohanes 8 ayat 11. Orang-orang ahli-ahli Taurat, orang-orang Yahudi membawa dia kepada Yesus. Dan secara hukum Taurat dia harus dilempari batu sampai mati. Ya. Yesus tidak lakukan itu. Ya. Kemudian dia berkata kepada perempuan itu, pergi, jangan berbuat dosa lagi. Ya. Dan perempuan itu bertobat. Ya. Jadi bagaimana kita bisa tidak gagal lagi pada kesempatan yang kedua? Bertobat ya, dari kegagalan pertama, dari kesalahan-kesalahan. Kemudian pulih dari ketakutan, dari trauma. Ya, belajar dari bangsa Israel. Dalam Ulangan pasal ke-9 itu, ketika Tuhan akan membawa pada kesempatan yang kedua untuk bangsa itu masuk ke tanah perjanjian. Lewat Musa Tuhan bilang, dengar hai orang Israel, kau akan menyeberangi sungai Yordan pada hari ini. Ya, untuk memasuki serta menduduki ya, daerah bangsa-bangsa yang lebih besar, lebih kuat daripadamu. Ya. Kota-kota yang kubunya sampai ke langit. Ya. Yang begitu luar biasa, bangsa besar yang dulunya kamu takut. Ya. Yang dulunya kamu takut. Ya. Dan kamu mendengar dan berkata, siapa yang bisa bertahan? Dulu kamu takut, tapi sekarang harus pulih dari ketakutannya. Bangsa tanah perjanjian tetap diduduki orang Kanaan. Tuhan tidak tidak membinasakan semua orang-orang enak yang tinggi besar itu, tidak. Mereka tetap harus masuk. Bahkan dalam kitab Ulangan juga Tuhan mengatakan, aku tidak akan menghalau semua bangsa-bangsa yang negerinya kamu akan masuki. Tuhan tinggalkan orang-orang yang harus diperangi supaya kamu belajar berperang. Ya. Tidak lalu disingkirkan semua. Kepada orang-orang yang sama itu, ya, yang pada waktu kesempatan pertama, ya, yang tentangnya kamu dengar tentang orang-orang itu, kamu berkata siapa yang bisa bertahan menghadapi orang enak dan mereka gagal. Ya. Jadi harus pulih dari ketakutan. Kalau penyebab kegagalan kita pada kesempatan pertama karena kita takut, ya karena kita trauma, ya kita harus pulih ya, dari kegagalan. Bagaimana kita pulih dari ketakutan, dari trauma. Pemulihan orang yang trauma itu memang membutuhkan pemulihan yang mungkin tidak mudah ya secara psikologis gitu. Tapi bisa. Ya, di dalam Tuhan itu tidak ada yang mustahil. Ya, trauma-trauma apa yang mungkin yang pernah membuat kita gagal ya, dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam mendidik anak-anak, mungkin dalam hal apapun kita pernah gagal. Ya. Mari, ya. Jangan trauma. Ya. Kita percaya ada pemulihan dari Tuhan. Ya. Dan salah satu penyebab kegagalan umat Israel pada kesempatan pertama itu ketakutan itu terhadap orang enak itu.
Kalau mereka masih tetap takut, gagal mereka, nggak akan masuk lagi. Ya. Akhirnya di bawah kepemimpinan Yosua, ya, mereka berhasil untuk masuk ke dalam tanah perjanjian. Mereka berperang, ya, di bawah pimpinan Yosua, mereka berani memerangi. Ya. Dan mereka berhasil masuk ke tanah perjanjian itu. Ya. Dan bagaimana kita supaya kita pulih dari trauma, kita harus yakin akan penyertaan Tuhan. Kepada umat Israel yang mau masuk ke tanah perjanjian itu. Ya. Ketika sebelumnya mereka trauma, Tuhan mengatakan, ya, ketahuilah pada hari ini bahwa Tuhan Allahmu dialah yang akan berjalan di depanmu. Ya, laksana api yang menghanguskan. Dia akan memunahkan mereka dan dia akan menundukkan mereka, ya, di hadapanmu. Ya. Tuhan akan berperang sekalipun bangsa Israel tidak tinggal diam. Ya, mereka tetap harus memerangi juga. Tapi ada Tuhan yang di depan. Ya. Kita harus yakin akan penyertaan Tuhan, ya, supaya kita tidak takut. Ya. Satu-satunya obat dari ketakutan bagaimana kita bisa mengubah pola pikir kita, dan kita harus yakin, ya, akan penyertaan Tuhan. Tuhan berjanji menyertai. Ya. Ada satu contoh di dalam kitab ini kelanjutannya tadi, ya, demikian engkau akan menghalau, ya, dan engkau akan membinasakan mereka, ya, dengan segera, ya, seperti yang dijanjikan kepadamu. Ini janji Tuhan. Yakin akan penyertaan Tuhan. Ya. Kemudian kita melihat, ya, di dalam 2 raja-raja ada contoh Raja Hizkia. Ya. Raja Hizkia mendapat kesempatan kedua untuk hidup 15 tahun lagi. Setelah Tuhan mengatakan bahwa engkau akan mati. Ya, ini satu kasus, ya, di mana Tuhan itu kasih tahu kepada Hizkia, ya, bahwa kamu akan mati, gitu. Dan Hizkia memohon kepada Tuhan, ya, mohon kepada Tuhan, dan Tuhan kasih kesempatan hidup. Ya. Kasus seperti ini tidak bisa dijadikan satu pemberlakuan secara umum bahwa kita juga bisa, gitu, ya. Ya bisa saja sih, tapi nanti kita lihat, ya, bagian berikutnya ada kedaulatan Tuhan, ya. Kedaulatan Tuhan yang memberikan kepadanya umur 15 tahun, namun sayang ia tidak menggunakan, ya, perpanjangan waktu Tuhan itu dengan baik, ya. Tapi dia menjadi angkuh. Kita baca ayat ini, ya, dalam 2 Tawarik. 2 Tawarik pasal yang ke-32 ayat yang ke-25. 2 Tawarik 32 ayat 25. Tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya karena ia menjadi angkuh, sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Ayat 26, tetapi ia sadar akan keangkuhannya dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia. Ada momen Hizkia, ya, diperpanjang umurnya, kemudian dia menjadi sombong, dia memamerkan segala kekayaannya, segala apa yang dia perbuat, ya. Sampai Tuhan murka bahwa Yerusalem dan Yehuda dan ia sendiri juga akan ditimpa murka. Ya. Untungnya dia sadar pada zaman dia, ya, belum terjadi, tetapi kemudian setelah itu terjadi apa yang Tuhan katakan bahwa Tuhan murka, ya, kepada Yerusalem dan Yehuda. Ya. Jadi ada kesempatan yang kita gagal memanfaatkannya itu dengan baik. Ada kesempatan kedua tapi kita tidak manfaatkan dengan baik. Ya, bersyukur seperti Hizkia ini masih tidak ditimpa murka, tetapi setelah itu Yerusalem dan Yehuda harus menanggung murka Tuhan. Kemudian kita lihat Raja Saul. Raja Saul ini berulang-ulang kali menyadari kesalahannya. Menyadari kesalahannya, tetapi tidak juga bertobat. Berulang kali dia berusaha untuk membunuh Daud.
Ketika Daud dipanggil untuk bermain kecapi, ketika hatinya galau, dia panggil Daud untuk bermain kecapi di rumahnya. Tapi kemudian iri hati menguasainya karena Daud berhasil mengalahkan Goliat ini. Dia memanah Daud, luput. Ya, dia menyadari itu bahwa itu semua karena Tuhan gitu ya. Orang memanah tentu tidak dari jarak yang jauh gitu ya. Daud dipanggil di istana gitu. Dia bisa memanah dari jarak dekat, tapi Tuhan meluputkan. Tapi dia tidak juga bertobat. Ya. Berulang-ulang Nabi Samuel sudah mengingatkan dia ya, melakukan kesalahan-kesalahan. Ya. Dua kali dia berusaha untuk membunuh Daud. Ya. Tidak berhasil. Bahkan Daud yang mendapat kesempatan untuk membunuh dia. Ya. Tapi Daud tidak lakukan. Saul berkata, ya engkau anakku, karena memang Daud kemudian diambil menantu kan sama dia. Suara engkaukah itu anakku? Yalah, ayo, dah, tidak jadi membunuh. Ya. Tapi terulang lagi. Ya. Dan pada akhirnya Saul kehilangan kesempatan itu. Dalam waktu pemerintahan hanya 2 tahun. Ya. Saul harus mengakhiri ya, pemerintahannya ya, dengan digantikan oleh Daud. Ini kesempatan yang tersia-siakan, ya, yang tidak diambil oleh Saul. Ya. Dan kita melihat di bagian yang terakhir ini bahwa ya, ada kedaulatan Allah. Allah itulah ya, pemegang kedaulatan penuh atas waktu, atas kesempatan, bahkan atas seluruh kehidupan kita. Ya, ada kedaulatan Allah. Ya. Kemurahan hati dan panjang sabarnya Allah, ya, dia bisa memberikan kesempatan 1 kali, 2 kali, 3 kali, berkali-kali. Tapi dia tidak bisa dipermainkan. Ingat ini, ya, dia tidak bisa dipermainkan dan dia bertindak tegas dalam mempertahankan keadilan dan kekudusannya. Dia bertindak tegas. Jika orang itu bermain-main dengan dosa, dia akan bertindak tegas. Ini kedaulatan Tuhan yang tidak bisa kita intervensi, ya, yang tidak bisa kita kendalikan. Tuhan itu sebetulnya tidak bisa kita kendalikan dengan doa kita. Wah, kalau kita doa itu pasti, ya, pasti Tuhan jawab, ya, pasti Tuhan. Tidak, kalau Tuhan menjawab itu karena kemurahan hatinya, karena kedaulatannya. Apakah kalau gitu? Ya sudahlah, kalau gitu enggak usah berdoa. Kalau kita enggak usah berdoa, ya, mau berdoa kepada siapa? Kita boleh meminta apa saja kepada Tuhan. Tapi kita tidak bisa mengendalikan Tuhan dengan doa kita. Lu Tuhan, saya sudah berdoa begini-begini kok Tuhan masih melakukan ini kepada saya. Itulah kedaulatan Tuhan. Tapi yang kita harus yakini ya, bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi, apapun yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kita itu pasti baik. Tidak ada yang tidak baik, tidak ada maksud yang tidak baik. Tapi kok Tuhan tidak kabulkan permohonan saya, sudah minta kesempatan, kok Tuhan tidak kabulkan. Ya, berarti itu bukan yang terbaik. Itu kesimpulannya. Ya. Dia tidak bisa juga dipermainkan. Tuhan minta ampun Tuhan, kali ini saya berdosa Tuhan. Ya. Besoknya diulang lagi. Ya. Seperti bangsa Israel, katakan 10 kali dalam surat Korintus katakan 10 kali mereka mencobai aku. Ya. Firaun juga ya, berulang-ulang mengeraskan hatinya. Ya. Hanya Tuhan bertindak tegas. Katakan Tuhan mengeraskan hati Firaun. Dalam Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-7 katakan jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Ya. Tuhan tidak bisa dipermainkan. Ya. Kalau kita menabur hal-hal yang buruk, ya, jangan berharap kita minta kemurahan Tuhan ya, untuk kita menuai yang baik. Ya. Tuhan tidak bisa dipermainkan. Dia terlalu berhikmat, dia terlalu bijaksana, dia terlalu kuat. Kita tidak bisa melawan Tuhan. Kita tidak bisa
mengendalikan Tuhan. Ini saya sebutkan tadi Keluaran 11 ayat 10, Allah mengeraskan hati Firaun karena sudah berulang-ulang melawan Tuhan. Tuhan sudah tahu nih, kasih kesempatan, itu kan ada 10 tulah yang Tuhan lakukan ya kepada Firaun ya. Tuhan kasih 20 tulah pun ya, Tuhan tahu pasti hatinya ya. Kalau seseorang itu ada kesempatan untuk dia bertobat, untuk dia jadi baik, pasti Tuhan tidak akan buang kesempatan itu. Pasti Tuhan tidak akan buang kesempatan itu. Karena Tuhan itu sangat panjang sabar. Ya, panjang sabar Tuhan itu tidak ada batasnya. Ya. Tidak ada batasnya panjang sabarnya. Tapi dia harus mempertahankan keadilan dan kekudusannya. Dia harus mempertahankan eksistensi dirinya. Ya. Dia harus mempertahankan itu. Saatnya Tuhan harus bertindak demi keadilannya, demi kekudusan. Ketika kekudusan Tuhan dilanggar, dia akan bertindak. Tapi panjang sabarnya, kemurahan hatinya tidak terbatas. Ya. Jadi mari kita memahami Tuhan kita dengan benar. Ya. Memahami Tuhan kita dengan benar. Ya. Memang kedaulatan Tuhan itu kadang-kadang bisa mengabulkan permohonan manusia seperti contohnya Hizkia itu. Saya renungkan, ya kok istimewa ya Hizkia ini di hadapan Tuhan. Ya, dia mohon ya, supaya diperpanjang. Ya, Tuhan kabulkan, ya tak kasih perpanjangan. Ya, 15 tahun lagi. Ya. Allah bisa, ya, tetapi tidak bisa dikendalikan oleh permohonan kita. Kalau dia mengabulkan, itu karena kebijaksanaannya, karena kedaulatannya. Ya. Dan kita harus memohon kepada Tuhan, tidak apa-apa, minta apa saja kepada Tuhan. Ya, Tuhan tahu ya mana yang harus dikabulkan. Ya. Dalam perumpamaan dalam Lukas pasal 13 ayat 6-9 ada pohon ara yang tidak berbuah. Yesus memberi perumpamaan itu tidak berbuah. Ya. Dalam perumpamaan itu Tuhannya bilang sudah tebang saja. Ya. Lalu pengurus taman itu berkata, Tuhan kasih kesempatan lagi. Kasih kesempatan lagi 1 tahun, aku akan berusaha ya untuk mencangkul, mengairinya, memberi pupuk. Ya. Kalau setahun lagi tidak berbuah, tebanglah. Memang dalam kisah perumpamaan ini kita tidak tahu endingnya. Ya ada 2 kemungkinan, pohon ara itu berbuah, ya, atau pohon ara itu tidak berbuah. Ya. Tapi ini kisah perumpamaan untuk menggambarkan. Ya. Bahwa Tuhan bisa memberikan kesempatan dan Tuhan bisa mengakhiri kesempatan itu. Dan Allah bisa mengabulkan permohonan kita. Allah bisa memenuhi, ya Tuhan tolong kasih kami kesempatan. Tuhan sangat bijaksana, sangat tahu. Ya, apakah ini layak untuk diberi kesempatan kedua atau kesempatan ketiga atau mungkin kesempatan ke-10, ya, masih bisa, ya, itu kedaulatan Tuhan. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin ya saat-saat ini Bapak Ibu Saudara sedang dalam pengharapan untuk mengharapkan kesempatan kedua, ketiga, keempat dalam hidupmu. Mungkin untuk memperbaiki kesalahanmu, untuk melakukan sesuatu ya dalam keluarga, dalam hidupmu, dalam pekerjaan atau dalam hal apapun. Mungkin saat ini engkau sedang mengharapkan ya ada kesempatan kedua, ketiga, keempat mungkin. Ya, mari ya bangkit, tinggalkan. Kalau ada dosa mau tidak mau harus ditinggalkan. Ya, dan tinggalkan kegagalan masa lalu. Ya. Ada banyak orang yang terpuruk dengan kegagalan masa lalu. Ya. Tidak bisa bangkit. Ya, istilahnya sekarang itu tidak bisa move on. Ya. Tetap terpuruk. Tidak akan pernah bisa mendapat kesempatan lagi. Ya. Harus bangkit, tinggalkan kesalahan, tinggalkan dosa. Ya. Beberapa hari ini ada seorang yang saya kenal baik, itu yang dia curhat bahwa temannya ini selingkuh. Ya. Padahal suaminya seorang yang melayani Tuhan. Ya. Selingkuh ya dengan
teman SMA-nya, ya gara-gara reuni, ketemuan, akhirnya mereka selingkuh. Sudah berjalan bertahun-tahun. Ya, temannya yang cerita kepada saya ini, dia mengatakan, aku sudah bilang kepada dia, tinggalkan. Ya. Ternyata dia bilang, enggak bisa. Sudah terlanjur cinta, katanya, sama selingkuhannya. Dan dia sudah punya anak 3, anaknya sudah gadis-gadis. Ya. Dia bilang enggak bisa, sudah terlanjur, katanya. Ya, ini sebenarnya bukan enggak bisa, tapi enggak mau. Ya. Ketika saya katakan ya kepada yang curhat sama saya itu, udah ya, kamu ngomong apapun ya tidak akan ada gunanya, karena dia tidak mau bertobat. Sekarang pilihan kita cuma 2 ya. Kalau dia tidak mau bertobat, ya sudah, kita ngomong apapun tidak akan bisa, tinggal kita doakan supaya Tuhan yang bekerja. Kalau dia mau bertobat, kita bisa bantu gimana cara terbaiknya, gimana menghadapi suami, menghadapi anak-anaknya, kita bisa bantu. Tapi kalau tidak mau bangkit, tidak mau meninggalkan kesalahannya, tidak mau bertobat, tidak bisa. Ya. Jadi kalau kita masih mengharapkan kesempatan kedua, kesempatan ketiga saat ini dalam hal apapun, ya tinggalkan kegagalan masa lalu. Ya, apalagi kalau sudah kegagalannya itu karena dosa itu mau harus ditinggalkan. Ya. Harus ditinggalkan. Ya. Datang kepada Tuhan sang pemberi kesempatan. Ya, Tuhan yang bisa memberikan kesempatan itu, tidak ada yang lain. Ya, datang kepada Allah sang pemberi kesempatan itu. Datang kepada Tuhan, ya, dekat kepada Tuhan, jangan berusaha semua dengan kemauan kita sendiri. Ya, ini akhirnya gagal lagi. Datang kepada Tuhan. Ya, Dia yang memberikan kesempatan, Dia yang berdaulat penuh. Ya, Dia yang berkuasa atas hidup kita. Ya, dan sabar menunggu waktunya, karena kita tidak bisa mengendalikan waktunya Tuhan. Ya, kita tidak punya kedaulatan untuk mengatur waktunya Tuhan. Ya, kita harus sabar. Aduh Tuhan, lama wis sudah ya putus asa. Tidak, kita sabar. Ya. Ingat ayat dalam Roma 12 ayat 10 katakan ya, bersukacita di dalam pengharapan, bersabar ya di dalam kesesakan, bertekun di dalam doa. Ya. Lakukan perintahnya, apa yang Tuhan mau lakukan. Kita mengharapkan kesempatan dari Tuhan, kita mengharapkan pertolongan dari Tuhan, ya kita harus lakukan apa perintahnya. Ya. Apa yang Tuhan inginkan kita harus melakukannya. Ya. Dan kalau Dia memberikan kesempatan itu, jangan sampai tersia-siakan. Karena kita tidak tahu kita bakal dikasih kesempatan lagi atau enggak. Kalau kita dikasih kesempatan kedua, ya, jangan sia-siakan. Ya. Karena belum tentu ada kesempatan ketiga. Ya. Kalau kita dapat kesempatan ketiga, ambil sebaik-baiknya, jangan sia-siakan. Belum tentu kita dapat kesempatan keempat dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu, mari ya, kita sepenuhnya tunduk di bawah kedaulatan Allah. Ya. Dan kita melakukan bagian kita. Bagian Tuhan, kita tidak bisa intervensi. Seringkali kita melakukan apa yang menjadi bagiannya Tuhan. Nah, Tuhan, lakukan ini Tuhan, lakukan ini Tuhan. Nah, sedangkan kita tidak melakukan bagian kita. Ya. Tidak Bapak Ibu, saat ini ya, jika engkau sedang berharap ada kesempatan-kesempatan lagi. Ya, saya yakin ya, selama kehidupan kita yang sudah menginjak berapa tahun. Ya, saya sudah menginjak 62, hampir 63 tahun. Ya. Ada banyak kegagalan-kegagalan. Ya. Ada banyak penyesalan-penyesalan. Aduh seandainya ya dulu ya. Ya seandainya dulu saya tidak begini. Ya. Saya yakin Bapak Ibu semua ada yang tidak pernah gagal. Ya. Saya yakin nggak ada. Ada yang tidak pernah menyesal. Oh, hidupnya terus. Ya. Mulus terus, naik terus. Ya. Ya. Mari jangan sia-siakan kesempatan itu ya, yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Ya. Nah Bapak Ibu yang perlu kita sadari, ya, bisa jadi hidupmu hari ini, hidup kita, hidup saya yang sampai sudah 62 menginjak 63 ini bisa terjadi ini perpanjangan. Mungkin dulu Tuhan sudah mau panggil kita. Ya.
Mungkin karena pengalaman sakit ya, yang Tuhan berikan. Ya. Tapi kita akhirnya disembuhkan. Mungkin hidup kita saat ini adalah perpanjangan waktu yang sudah Tuhan beri. Ya. Jangan sia-siakan. Ya. Ibu Win pernah kesaksian dulu. Udah kena jantung koroner usia berapa tuh waktu itu? Usia berapa? 32. Iya. Ya. Kalau mungkin bisa saja waktu itu diambil Tuhan, ya. Tapi Tuhan kasih kesempatan perpanjangan sampai sekarang sudah berapa? Hampir 60 ya. Ya. Kita juga mungkin pernah mengalami seperti itu. Mungkin hidup kita saat ini itu adalah perpanjangan usia yang Tuhan berikan. Ya. Jangan pikir, waduh ya Tuhan nanti saja Tuhan. Ya. Bisa jadi karir, pekerjaan, pendidikan, materi yang kita miliki. Ini adalah kesempatan kedua, ketiga yang Tuhan berikan. Ya. Kita bisa bekerja. Kita masih bisa sekolah, yang masih sekolah. Ya. Kita masih punya materi. Ya, dulu pernah mungkin Tuhan ambil seluruhnya. Mungkin kita pernah bangkrut, mungkin pernah kita punya enggak punya apa-apa. Ya. Bu Feliana ini pernah ngalami enggak punya apa-apa, hutang banyak, ya ditagih. Ya. Tuhan kasih kesempatan lagi untuk pulih. Ya. Apapun yang kita hadapi saat ini kita enggak tahu. Jangan berpikir kita masih punya kesempatan kedua, ketiga, keempat dan seterusnya. Mungkin ini sudah perpanjangan. Mungkin ini sudah kesempatan kedua. Gunakan sebaik-baiknya. Yang masih sekolah, ya, ada banyak orang yang tidak punya kesempatan untuk sekolah, ya, sekolah sungguh-sungguh, ya, yang dapat pekerjaan, yang dapat bisa berusaha, bisa berkarir, ya, yang dulu pernah berdosa, jatuh dalam dosa, ya, bertobat sungguh-sungguh, dan kalau Tuhan pulihkan, Tuhan itu bisa memulihkan. Memang mungkin rencana Tuhan itu bisa melorot dari kehidupan kita. Di dalam Yeremia 18, di situ ada kisah tentang tukang periuk yang bekerja dengan pelarikannya membuat sebuah bejana. Ya. Nah, pada saat dibuat, bejana itu direncanakan untuk suatu bejana yang indah. Bisa gagal. Ya. Nah, kalau gagal, ya, Tuhan, tukang periuk itu tidak akan langsung buang bahan itu. Tapi dia akan olah kembali. Ya mungkin gagal karena tanah liat, ya kan bejana dibuat dari tanah liat, mungkin ada banyak kerikil. Ya Tuhan, tukang periuk itu akan buat lagi menjadi bejana lain mungkin. Bisa terjadi rencana Tuhan seharusnya segini, tapi karena kita gagal, rencana Tuhan melorot. Tetapi tetaplah dalam rencana Tuhan, tetap baik. Amin. Tetap baik, tetap ketika ada di dalam rencana Tuhan. Ya. Endingnya itu pokoknya kita masuk di dalam kemuliaan Tuhan. Selama di dunia ini mungkin kita tidak bisa mengikuti rencana Tuhan yang pertama mungkin. Karena kegagalan kita. Tuhan, bukan kegagalan Tuhan. Ya. Tapi karena kegagalan kita. Ya. Seperti bangsa Israel tuh. Ya. Yang masuk berikutnya, kalau kedua yang masuk, tidak semuanya. Ya. Nah, mungkin rencana Tuhan merosot karena kegagalan kita, pemberontakan kita. Ya. Karena kesalahan kita, mungkin rencana merosot, tetapi tetaplah ada di dalam tangannya si tukang periuk itu. Ada di dalam tangannya penjunan itu. Tetap dia akan buat kok untuk menjadi bejana yang lain mungkin. Ya, yang berbeda dari standar yang pertama. Karena kita sudah mengalami mungkin kerusakan, ya, karena kegagalan kita. Ya. Jadi mari Bapak Ibu, ya, kita hargai ya kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita, ya. Jangan sampai kita kehilangan kesempatan yang Tuhan berikan. Hargai apapun ya yang kita punya saat ini. Hargai ya waktu, kesempatan, talenta, materi dan lain-lain. Gunakan menurut kehendaknya. Ada kesempatan pelayanan, seringkali saya kalau ngajak seorang pelayanan, aduh enggak bisa, ya, aduh lain kali saja. Kesempatan kita melayani Tuhan, hanya selama kita masih hidup di dunia ini. Ada kesempatan, seringkali orang menolak kesempatan itu. Ya, saya tawarkan, ayo
gabung di sekolah minggu, butuh guru-guru sekolah minggu, ya. Setelah nanti saja, ya. Mungkin kita bisa kehilangan kesempatan itu, ya. Mari apapun yang sedang kita punyai saat ini, kesempatan kita bisa melayani, kesempatan melayani, ambil. Ada apa yang Tuhan berikan kepada kita, ambil itu. Kesempatan untuk kita berbuat baik, ya. Untuk bisa memberi, ya. Mumpung kita masih punya harta, kita bisa memberi, ya. Lakukan itu, ambil setiap kesempatan itu. Itu kita perlu hikmat dari Tuhan. Kita perlu tahu dari Tuhan apa yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita. Dan hidup ini adalah kesempatan. Amin. Waktu yang Kau beri Tuhan, hidup ini harus jadi berkat. Tuhan, pakailah hidupku. Jika Tuhan ingin memakai kita, jangan sia-siakan kesempatan ini. Ada saatnya waktu itu berakhir, ada saatnya kesempatan itu berakhir, ada saatnya kita tidak berdaya lagi. Katakan dengan segenap hatimu, hidup ini adalah kesempatan. Mari kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan, aku mau menggunakan kesempatan ini, Tuhan. Tidak menyia-nyiakan waktu yang Kau beri, Tuhan. Hidup ini harus jadi berkat. Tuhan, pakai hidup kami, Tuhan. Kesadaran kita katakan, Tuhan, hidupku adalah kesempatan ya Tuhan, yang tidak akan aku sia-siakan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Bagian terpenting dalam hidup kita adalah melayani Tuhan. Karir, pekerjaan, pendidikan, itu semua hanya penunjang untuk kita bisa memberikan pelayanan kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, pakai. Dan kalau Tuhan mau pakai, jangan kau berdalih, jangan kau menolak. Bapak Ibu, kita semua diberi kesempatan untuk Tuhan, oleh Tuhan, untuk kita mendekat kepadanya, untuk kita beribadah, untuk kita melayani Tuhan. Pelayanan pekerjaan Tuhan juga tidak terbatas di mimbar ini, tapi ada banyak hal yang kita bisa lakukan. Semuanya diberi kesempatan oleh Tuhan. Semuanya
semuanya diberi. Karena hidup kita ini adalah hidup untuk Tuhan. Bukan hidup untuk bekerja, untuk berkarir. Yang semuanya akan kita tinggalkan ketika kita meninggalkan dunia ini. Kalau hidup kita hanya berfokus kepada pekerjaan, pada karir kita, pada mencari kekayaan, kita menyia-nyiakan kesempatan untuk kita mendapatkan pahala dari Tuhan. Kalau kita tidak melakukan sesuatu untuk Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, tidak ada pahala yang Tuhan beri. Pekerjaan, karir, pendidikan, kesehatan, materi, kemampuan, semua yang Tuhan beri, itu adalah sarana atau penunjang untuk hidup kita ini bisa memuliakan Tuhan dan melayani Tuhan, bukan untuk diri kita sendiri. Jadi jangan kita salah memperlakukan diri kita, jangan salah menggunakan waktu kita, jangan salah memprioritaskan hidup kita, karena kita akan kehilangan kesempatan. Pada saatnya Tuhan bisa berkata, aku tidak tahu kamu, aku tidak kenal apa yang kau perbuat. Apa yang mungkin kita sudah lakukan akhirnya sia-sia. Jadi mari kita lakukan semuanya untuk Tuhan, dan kesempatan pintu anugerah selalu terbuka. Katakan sekali lagi dengan kesungguhan hati, Tuhan, hidupku adalah kesempatan. Aku mau melayani Tuhan. Saya serahkan pada Bapak Gembala. Kesempatan hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi pakailah hidup selagi masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi gunakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk hidup seperti apa yang Kau mau ya Tuhan. Ampunilah kami karena banyak kali kami tidak peka terhadap kesempatan yang Kau buka bagi kami. Bahkan seringkali Tuhan kami tidak mengerti kehendak-Mu. Biarlah hari ini Tuhan Kau menolong kami dengan Roh-Mu untuk kami selalu melakukan apa yang Kau kehendaki. Beri hati kami peka terhadap kesempatan yang Kau berikan kepada kami untuk melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami ya Bapa. Tolonglah kami ya Roh Kudus. Terima kasih untuk firman-Mu, biarlah ini menjadi kekuatan dan peringatan bagi kami semua, agar kami tidak menyesal kelak, tapi kami boleh hidup dalam kebahagiaan karena kami taat kepada apa yang Kau mau. Terima kasih Tuhan, biarlah firman-Mu menjadi berkat bagi kami dan berkatilah kami semua yang telah mendengar firman-Mu dan melakukan apa yang Kau mau. Segala hormat bagi Engkau, dalam nama Yesus kami berdoa. Mari kita akan memberkati
negeri kita dengan kata-kata iman kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah Indonesia. Diberkatilah para pemimpinnya dari pusat sampai daerah. Diberkatilah tim medis yang sedang menangani virus corona. Diberkatilah seluruh masyarakat Indonesia dengan keamanan, dengan berkat yang limpah. Diberkatilah Kabupaten Probolinggo. Diberkatilah para pemimpinnya. Diberkatilah seluruh masyarakat yang tinggal di tempat ini. Diberkatilah gereja Tuhan yang ada di Kabupaten Probolinggo. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-Lah yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, kami menyerahkan sekali lagi jemaat-Mu dalam tangan-Mu. Engkau memberkati kami semua yang hadir di tempat ini ya Tuhan, maupun yang beribadah di rumah masing-masing. Tuhan, ingatkan kami selalu akan Engkau ya Tuhan, yang selalu menantikan kehadiran kami di hadapan-Mu. Terima kasih ya Bapa untuk penyertaan-Mu bagi anak-anak kami ya Tuhan. Mereka yang beribadah di rumah mereka, Tuhan tolong mereka. Mereka yang belajar di rumah juga Tuhan tolong. Kami berdoa untuk guru-guru mereka yang mengajar mereka Tuhan. Bahkan sekolah Bintang Harapan juga berkatilah ya Bapa. Terima kasih, kami ingat saudara kami yang tidak bersama kami karena sakit. Tuhan jamah mereka, berikan kesembuhan dan kekuatan-Mu ya Tuhan. Terus atas hidup mereka. Terima kasih Bapa, Kau sebentar kami pulang, tinggalkan tempat ini. Kami percaya berkat-Mu ada pada kami, atas pekerjaan kami, atas keluarga kami, dan atas seluruh hidup kami ya Bapa. Kembali ke rumah dengan selamat dan boleh bersama-sama dengan keluarga kami dalam sejahtera-Mu. Lindungilah kami semua Tuhan dari semua yang jahat Tuhan, dari orang-orang jahat, dari kecelakaan. Lindungilah kami dari virus dan penyakit apapun ya Bapa. Ke dalam tangan-Mu kami taruh dan persembahkan seluruh hidup kami di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Bapa itu akan melimpah kekuatan, melimpah damai sejahtera darinya. Dan Yesus Kristus dengan kasih-Nya akan mengawali engkau. Dan Roh Kudus akan menuntun, memberkati, menjadikan engkau semua menjadi berkat bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.